ini bukan hanya cuma masalah nilainya atau bisa membelinya, tapi adalah keikhlasan. Susahnya itu adalah keikhlasan. Karena biasanya pada waktu seseorang itu mau memberikan sesuatu dari sebagian hartanya, itu biasanya agak sulit. Biasanya. Tapi kita harus memahami mulai saat ini kalau kita sudah merasa keimanan kita itu sudah mulai membaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العلي العظيم Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, fasalli li rabbika wanhar. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil athhar, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam acara kesayangan kita, yakni Bengkel Hati. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semuanya, menemani jamaah yang hadir di Masjid An-Nida ini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ustadz kesayangan kita yang makin cakep aja, Ustadz Danu. Pripun kabare Ustadz? Alhamdulillah saya kemawon. Oh iya, keluar Jawa nih. Bukan yang apa, iki Jawa style. Iki Jawa style, iya betul. Ini terima kasih buat kori kita yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Ini Ustadz, alhamdulillah banyak Ya. sekali tamu kita pada minggu kali ini Ustadz ya. Pertama ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Kanoman Jaya Ketanggungan Brebes. Mana orangnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brambang bawa Bu? Bawa. Wah tenang, kru nanti kebagian semua Ustaz. Itu biasanya kalau beliau ke sini bawa berambang itu nanti kalau kehabisan sangu itu jualin berambang gitu. Jadi kalau kehabisan sangu nanti mampir Pondok Gede jualin tuh bawang merah semuanya.
Terus yang kedua ini ada dari Majelis Ta'lim Baitur Rahman Kayu Besar Cengkareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayu besar dekat kayu kecil, Bu ya. Dan ini Majelis Taklim, lucu nih namanya nih. Majelis Taklim Jaka Sampurna Bekasi mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dekat Jaka Sembung enggak? Jaka Sampurna ya. Jaka Sembung main golok, Ustaz. Apa itu artinya? Enggak nyamblung. Iya. Alhamdulillah ramai sekali. Juga ada yang setia Majelis Taklim kita, Ustaz. Majelis Taklim An-Nida juga sudah ada yang hadir tuan rumahnya, Ustaz. Iya, Nih, alhamdulillah Ustaz, sekarang lagi musimnya orang nyembelih kurban. Iya. Tema kita pada kesempatan pagi ini yakni hikmah berkurban, Ustaz. Nih, kira-kira apa hikmah daripada berkurban yang insya Allah hari ini juga masih ada orang yang melakukan penyembelian kurban, ya benar. Jadi memang hikmah dari berkorban ini, sebelum kita cerita hikmahnya, berkorban ini memang diawali dari bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, yang memang pada waktu itu diminta oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih putranya yang terkasih, yaitu Ismail. Jadi beliau juga ada bicara pada waktu itu, ada ditanyain Nabi Ismail, bagaimana kalau engkau saya sembelih, dan beliau putranya juga menjawab dengan ikhlas betul-betul karena Allah Ta'ala. Nah inilah putra Nabi Ibrahim yaitu Ismail itu betul-betul bisa menjawab dengan seperti itu. Dan itu kalau tidak dengan keteguhan iman ya, dan juga dari jalan Allah nggak akan mungkin, kan begitu ya. Nah, di sini salah satu hal yang paling susah adalah Nabi Ibrahim sendiri. Karena memang putranya sendiri, putra beliau yang disembelih. Dan ini memang itu hanya mengetes keimanan, ketauhidan beliau. Dan itu juga dampak akhirnya yaitu tentang kurban. Pada waktu mau disembelih digantilah beliau Nabi Ismail itu dengan seekor domba. Dan itulah mulai saat cerita ini menjadikan kurban itu harus kita kerjakan tiap 1 tahun sekali, yaitu Idul Adha ya. Dan di sini kita juga harus mengetahui, menandainya bahwa di di bulan kurban ini menandai bahwa kita juga menjalankan yaitu kewajiban yang kelima tentang rukun Islam, yaitu berhaji. Iya. Dan ini akan menjadikan gambaran bahwa ketulusan kita, keikhlasan kita tentang ketauhidan kita kepada Allah itu akan diuji. Kalau hanya cuma kita bisa membeli seekor kambing atau domba, kemudian dikorbankan, ya alhamdulillah. Kan begitu ya. Kambing berapa sekarang harganya? Sekitar antara 2 juta sampai 5 juta. Kan gitu ya. Kalau sapi sekitar 10, 15, 20 seperti itu. Nah, ini bukan hanya cuma masalah nilainya atau bisa membelinya, tapi adalah keikhlasan. Susahnya itu adalah keikhlasan. Karena biasanya pada waktu seseorang itu mau memberikan sesuatu dari sebagian hartanya, itu biasanya agak sulit. Biasanya. Tapi kita harus memahami mulai saat ini, kalau kita sudah merasa keimanan kita itu sudah mulai membaik di hadapan Allah, kita merasa ya. Karena nilai di hadapan Allah sendiri, walau alam kita tidak tahu ya. Kita kan biasanya merasa, oh iman kita, iman saya kayaknya udah top nih gitu. Intinya adalah pada waktu berkorban itu tidak hanya cuma mampu membeli kambing atau membeli sapi. Memang salah satunya kalau kita berkorban diminta oleh Allah Ta'ala, diminta oleh Rasul itu bagi yang mampu. Ya. Bagi yang mampu itu bagi yang mana? Bagi yang sudah melakukan pekerjaan sebenarnya. Itu mampu namanya.
Jadi maaf-maaf kalau ada anak kecil kita kembalikan lagi mampu belum? Ya memang belum, jadi nggak wajib berkorban. Tapi masih banyak dari diri saudara-saudara kita, ini untuk anak saya yang kecil ya sudah biarin aja. Tapi intinya bagi yang mampu, istrinya nggak bekerja, nggak punya uang, ya nggak apa-apa ikut suami. Kenapa? Sebenarnya intinya bukan persoalan ibadah istrinya kalau pada waktu hari kurban ini tidak mendapat apa-apa, enggak. Tetapi pada waktu si suami ini membelikan hewan korban dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah otomatis istri yang solehah, kemudian anak-anak yang kecil yang soleh atau solehah, itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, akan mendapatkan amal soleh. Jadi intinya adalah bagi yang mampu. Ya kita harus paham bagi yang mampu. Yang belum mampu ya minta daging korbannya aja kan udah jelas ya kan. Ya, Jadi seperti itu. Jadi yang nggak mampu minta daging korban. Jangan umpamanya kita bisa makan sate kambing, kita juga masih minta jatah kan susah. Itu diketawain sama malaikat sebenarnya. Ya. Iya. Kita harus pahami bahwa saya insya Allah mampu. Ya sudah kita kasih ke saudara-saudara kita yang di pelosok yang memang makan daging itu susah sekali. Yang lebih membutuhkan. Yang lebih membutuhkan. Jadi